Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurkolisa, NIM 19051214033 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai DHCP server. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Cara kerja DHCP. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Yang pertama ada DHCP discover, yaitu klien meminta nomor IP ke server, yaitu broadcast mencari DHCP server. Yang kedua, DHCP over. DHCP server bisa 1 atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP, memberikan penawaran ke klien tersebut. Yang ketiga, DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui pinjaman tersebut kepada DHCP server. Dan yang keempat, DHCP acknowledgement, yaitu DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian, klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut, dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kelebihan DHCP server. Yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. Yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya. Yang keempat, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Dan yang kelima, DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Kekurangan DHCP. Semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Selanjutnya, kita akan melakukan skenario percobaan. Di sini, kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server, dan yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Ini merupakan skema jaringan simulasi jaringan DHCP. Langsung saja kita simulasikan jaringan DHCP server dengan Cisco Packet Tracer. Jadi, ini sudah saya buatkan skema jaringan seperti pada contoh tadi. Jadi ini skemanya persis seperti praktikum yang sebelumnya, yaitu jaringan wireless. Namun untuk yang sekarang kita tambahkan DHCP server. Oke, pertama-tama kita setting dulu untuk IP DHCP-nya. Kita menuju ke desktop, kemudian IP configuration. Di sini IP-nya kita setting menjadi 192.168.1.253 dengan subnet masknya 255.255.255.128.
Kemudian default gateway-nya 192.168.1.254 dan DNS servernya 33.33.33.1. Selanjutnya, kita aktifkan DHCP server dari service, kemudian DHCP. Nah, di sini kita on-kan ya DHCP servernya. Kemudian untuk default gateway-nya mengarah ke 192.168.1.254 dan DNS servernya kita arahkan ke 33.33.33.1. Kemudian untuk start IP address-nya 192.168.1 ini kita buat 151. Kemudian subnet masknya 255.255.255.128. Kemudian kita save. Selanjutnya kita aktifkan laptop menggunakan DHCP client. Jadi di sini untuk SSID-nya menuju ke AP1 dengan autentikasinya WPA2 PSK. Jadi ini seperti jaringan wireless pada praktikum sebelumnya. Oke, kemudian sini kita ganti DHCP dan masih request. Oke, jadi kita sudah mendapatkan IP dari DHCP server yaitu 192.168.1.151 dengan subnet masknya 255.255.255.128. Default gateway-nya 192.168.1.254 dan DNS servernya 33.33.33.1. Kemudian untuk smartphone juga kita aktifkan pula menggunakan DHCP client dengan SSID-nya menuju AP2 dan autentikasinya disable. Ini seperti praktikum pada jaringan wireless yang sebelumnya kita lakukan. Kemudian untuk IP configuration-nya di sini kita rubah DHCP. Oke, dan kita sudah mendapatkan IP dari DHCP server yaitu 192.168.1.153 dengan subnet masknya 255.255.255.128. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.254 dan DNS servernya 33.33.33.1. Jadi, laptop dan smartphone sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.